Kalau ada sifat pembelajar, apapun yang dijalani berubah jadi pengalaman. Tapi kalau nggak ada sifat pembelajar, ya jalanin aja. Percaya diri itu tidak bisa kosmetik. Percaya diri itu harus otentik, teman-teman. Dan percaya diri dari mana? Dengan aktif organisasi. Kalau Anda bijaksana, otomatis pemimpin? Enggak. Anda tanggung jawab, otomatis pemimpin? Enggak. Anda punya kemampuan berpikir kritis, otomatis pemimpin? Tidak. Jadi apa yang buat Anda disebut pemimpin? Hanya satu. Jika Anda diikuti. Jika ada yang mengikuti. You are a leader only and if only you have follower. Apakah mencalonkan? Dari dulu pun statusnya DI, bukan ME. Mencalonkan dan ya. Saya bilang kita lihat nanti, doakan kita umur panjang, doakan amanah istiqomah sehingga terus bisa bawa perubahan buat Indonesia. Hari ini Universitas UMI Bogor mendapat kehormatan luar biasa. Segenap sivitas akademika mulai dari para dosen, mahasiswa hingga seluruh jajaran kepengurusan kampus menyambut kedatangan seorang tokoh inspiratif, Pak Anies Rashid Baswedan. Beliau bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang pendidik, intelektual dan pemikir bangsa yang telah memberikan banyak kontribusi bagi dunia pendidikan dan kepemimpinan di Indonesia. Hari ini adalah momen istimewa bagi Universitas UMI Bogor, di mana ilmu, gagasan, dan inspirasi akan bertemu dalam satu ruang yang penuh semangat dan harapan. Hari ini judul yang kita pilih adalah Good Student Today, Excellent Leader Tomorrow. Artinya, ya, kau berdiri dan kamu datang ke tempat ini. Namamu siapa? Nasir. Nasir. Pak Anies, ini Nasir. Orang tuamu dari mana? Dari NTT. Tepat kotanya di mana? Di Kupang. Kupang. Kenapa kamu ada di Bogor? Sekolah. Kamu sekolah. Saya dengar kamu guru ngaji. Ya. Di mana kamu mengajar ngaji? Di pesantren Yama. Di mana itu? Di Jampang, Kauripan. Jampang Kauripan. Dari sini berapa jauh? 1 jam. Kamu naik apa? Naik motor. Naik motor. Ibumu orang mana? Orang NTT juga. Orang NTT juga. Masya Allah. Kamu tahu Pak Anies mau datang ke kampus kita hari ini? Tahu. Tahu dari mana? Di invite di grup. Apa perasaanmu? Senang, bahagia bisa bertemu langsung dengan Pak Anies. Ya. Duduk kembali. Semangat ya. Yang rajin belajarnya. Ya. Pak Anies, ini satu dari sekian mahasiswa kami Pak Anies yang sebetulnya sangat bervariasi. Mahasiswa kami ini datang dari 14 provinsi. Memang ini masih sangat sedikit karena tahun ini kami terlambat menerima izin. Jadi tidak ada kesempatan untuk mencari mahasiswa lebih banyak. Namun demikian kami tetap bersemangat untuk menjadi tahun 2030 Pak Anies. Kami ingin menjadi universitas dengan urutan ke-10 di Jawa Barat. Artinya seluruh dosennya sudah S3 dan kami memiliki 7 guru besar pada tahun 2030, artinya 5 tahun dari sekarang. Ini cita-cita kami Pak Anies. Untuk itu kami meminta arahan Pak Anies, kira-kira bagaimana caranya kami mencapai cita-cita dan tujuan ini. Judulnya adalah yang diberikan kepada saya adalah tentang Good Student Today, Excellent Leader Tomorrow. Teman-teman, kalau bicara kriteria, maka itu harus bisa diukur. Jangan membuat kriteria yang tidak bisa diukur. Karena kalau bikin nanti tidak bisa jadi pembagi, pemilah. Oke, kriterianya. Jadi kalau buat kriteria apa? Coba. Tadi ada yang bilang punya etika, apalagi kreatif, disiplin, inovatif,
Rajin. Jujur. Nggak ada satupun nyebut IP, Bu. Nggak ada yang nyebut IP. Mana yang nyebut IP? Nggak ada. Nilai penting nggak? Penting nggak? Jadi karena Anda pelajar kan? Mahasiswa kan? Berarti mahasiswa yang baik adalah yang saya buat kriteria boleh? Satu, berprestasi akademik. Nih, berprestasi akademik. Akademik itu bisa dilihat dari mana? Satu, dari indeks prestasi. Yang kedua, aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Oke. Nah, sekarang dua itu bisa diukur. Berprestasi akademik, 1 IP-nya, 2 karya tulisnya, 3 seminarnya, diskusinya. Betul tidak? Nah, teman-teman bisa buat tuh. Jadi boleh ditulis tuh, 2 aja. Berprestasi akademik dan aktif sebagai sudah. Jadi kalau ditanya good student apa, pakai 2 itu aja dulu. Nanti di dalamnya ditambahin tuh ukuran macam-macam. Tapi 2 itu. Untuk bisa mahasiswa berprestasi harus disiplin, betul tidak? Harus kerja keras, harus rajin. Tapi ujungnya ada ukurannya. Indeks prestasi. Karya tulis. Nah, tulis tuh. Terus yang kedua. Yang kedua adalah aktif dalam kegiatan kemahasiswaan. Jadilah mahasiswa yang aktif, yang sibuk. Kegiatan kemahasiswaan, macam-macam kegiatan, sesuai sama minatnya, sesuai dengan aspirasinya, sesuai bakatnya. Betul nggak, Tira? Ya. Nah, di sini, teman-teman, kegiatan kemahasiswaan itu bisa banyak. Bukan hanya kegiatan kemahasiswaan seperti organisasi, BEM, bukan, banyak sekali. Semua aktivitas kemahasiswaan itu boleh diambil sesuai minatnya. Saya pernah ketemu situasi tanya gini, Pak Anies, kalau saya ikut paduan suara bermanfaat nggak ya kira-kira? Lalu saya ceritakan, satu ketika di Taman Ismail Marzuki pernah ada pentas reuni aktivis paduan suara dari sebuah kampus. Terus itu kampusnya paduan suara tahun 70-an. Oke. Jadi udah pada senior-senior tuh. Kampusnya 70-an. Terus mantan aktivis paduan suara pada kumpul. Dan ketika kumpul di Taman Ismail, mereka pada pentas berbeda-beda angkatan. Itu ketika pentas, pemimpin-pemimpin perusahaan, pemimpin-pemimpin yayasan, itu banyak sekali berjejer di situ. Terus sambil mereka reuni, sambil mereka cerita betapa banyak pengalaman kepemimpinan dari paduan suara. Sementara kita yang itu kadang-kadang paduan suara apa sih ini? Cuma nyanyi-nyanyi bukan? Oh, makanya saya bilang jangan pernah remehkan kegiatan kemahasiswaan karena pembelajaran kepemimpinan itu terjadi di situ. Tidak hanya yang kelihatannya formal, ketua BEM, itu keren. Tapi belajar aktivitas apapun itu bisa membekali kepemimpinan. Nah, jadi judul tadi adalah Good Student Today. Nah, saya tadi pakai kriteria 2 itu ya. Nah, terus sekarang apa sifat yang perlu muncul di dalam diri kita sebagai student? Kalau saya boleh tanya, apa sifat yang perlu ada dalam diri kita sebagai student? Semangat tinggi, bagus. Apalagi? Tanggung jawab, bagus. Apalagi? Berani. Itu setuju. Apalagi? Apa? Disiplin, boleh. Apalagi? Attitude-nya bagus, ya. Saya boleh usul sifat yang perlu muncul. Rasanya ini sifat yang boleh untuk semuanya. Namanya pembelajar. Sifat terus ada, pembelajar. Karena kalau kita punya sifat pembelajar, maka kita akan mau dan mampu mengambil manfaat dari 2 track tadi.
track kegiatan akademik dan kegiatan kemahasiswaan. Sifatnya apa? Pembelajar. Pembelajar. Kalau pembelajar, artinya apa sih kalau pembelajar itu? Dia mau mempelajari yang baru dan dia mau meninggalkan yang usang. Dua ya, pembelajar itu bukan hanya belajar yang baru, tapi mau meninggalkan yang usang. Dua itu. Kalau ada sifat itu, insya Allah masa kuliahnya menjadi penuh pengalaman. Tapi kalau tidak ada sifat pembelajar, masa kuliah jadi perjalanan, tidak jadi pengalaman. Ada bedanya nggak tuh? Oh, ada. Apa bedanya perjalanan sama pengalaman? Kalau perjalanan itu kita hanya menjalani apa yang ditugaskan misal dari kampus, suruh menjalani ini, ya udah jalanin aja gitu tanpa ada pengalaman. Nah, kalau misalnya pengalaman itu kita jadi mengetahui banyak hal atau mempelajari banyak hal baru dari pengalaman tersebut dan bisa menginspirasi orang lain. Gitu. Namanya siapa? Siti Naila Zahra. Oh, panggilannya siapa? Naila. Naila. Loh, Naila udah cerita tuh pengalaman dengan teman-teman mahasiswa semua. Banyak sekali di antara kita yang menjalani tanpa mengalami karena tidak ada sifat tadi, namanya apa? Pembelajar. Kalau ada sifat pembelajar, apapun yang dijalani berubah jadi pengalaman. Tapi kalau nggak ada sifat pembelajar, ya jalanin aja. Saya beri ilustrasi ya. Saya mau merekrut pengemudi. Kemudian ada yang pendaftar, yang satu sudah pernah jadi supir 4 tahun, yang satu sudah jadi supir 6 tahun. Mana yang lebih berpengalaman? Benar. Yakin. Tadi saya bilang, yang sudah menjadi supir 4 tahun dengan yang sudah menjadi supir 6 tahun. Mana yang lebih berpengalaman? 6 tahun. Nih, yang 6 tahun tiap hari bekerja, rutenya itu terus. Yang 4 tahun tiap hari lihat peta. Mana yang lebih longgar? Mana traffic yang lebih cepat? Mana jalan kecil yang bisa memangkas? Dia ber 4 tahun. Kira-kira yang lebih punya pengalaman banyak mana? Tahun. Jadi kalau ditanya jumlah tahunnya, yang 6 tahun kelihatan lebih panjang. Kalau ditanya pengalaman, 4 tahun. Karena itu teman-teman, umur biologis Anda mungkin kalah. Tapi umur intelektual Anda bisa menyalip orang-orang yang lebih tua daripada Anda. Iya. Karena itu bisa aja, oke itu orang umur 50 tahun. Ini buat 35 tahun. Bisa jadi 35 tahun ini umur intelektualnya lebih panjang. Kenapa? Dia baca lebih banyak, berdiskusi lebih banyak, betul nggak? Jadi teman-teman, anak muda itu bisa mengalahkan orang yang umurnya lebih tua. Anda salib aja itu semua. Pakainya syarat tadi kata apapun itu, kitab ini, buku ini, Anda bisa baca semua itu. Anda akan bisa melampaui begitu banyak batas waktu dengan satu kata. Jadi teman-teman, ingat-ingat nih, ada perjalanan dan ada pengalaman. Yang Anda kejar yang mana? Dan saya sering sekali ketemu itu. Saya sering sekali ketemu seseorang ketika datang menunjukkan CV. Pak, CV saya ini. Bentar, saya mau ajak ngobrol dulu. Ajak ngobrol nih. Begitu diajak ngobrol, kelihatan mana yang berpengalaman, mana yang kurang berpengalaman. Nah, jadi adik-adik semua, masa kuliah di Umi berapa lama? Berapa tahun? Ya, masa kuliahnya 3 tahun. Semua adik-adik semua merasakan durasi yang sama. Tapi apakah pengalamannya sama? Tidak. Ada yang punya pengalaman banyak, ada yang minim pengalaman. Pembedanya apa? Belajar.
Yang mengambil hikmah dari yang dijalani, dia berpengalaman. Yang tidak mengambil hikmah, dia tidak punya pengalaman. Saya ingin sampaikan ke depan, kepemimpinan itu ditumbuhkan dari awal. Dan caranya adalah dengan Anda aktif. Anda belajar di situ. Dan ambil tugas apapun. Tugas apapun yang diberikan, tunaikan. Dan disebut pemimpin, teman-teman, kalau anak-anak muda nih, kriterianya apa? Nih saya pakai kriteria lagi nih. Apa sih kriteria seorang anak muda disebut pemimpin? Bila apa? Bila tanggung jawab, boleh. Apalagi? Punya sifat leadership, karena itu jadi leader. Dipanggilnya leader. Ya, oke. Apalagi? Bijaksana, boleh. Apalagi? Berpikir kritis, bagus. Apalagi? Disiplin, bagus. Apalagi? Apa yang membuat Anda disebut pemimpin? Karena tadi bilang tanggung jawab, berpikir kritis, bijaksana. Itu semua adalah kriteria pemimpin baik. Oke? Tapi disebut pemimpin itu bukan karena itu. Kalau Anda bijaksana, otomatis pemimpin? Enggak. Anda tanggung jawab, otomatis pemimpin? Enggak. Anda punya kemampuan berpikir kritis, otomatis pemimpin? Tidak. Jadi apa yang buat Anda disebut pemimpin? Hanya satu. Jika Anda diikuti. Jika ada yang mengikuti. You are a leader only and if only you have follower. No follower, you're no leader. Jadi yang membuat Anda disebut pemimpin kalau apa? Ada yang mengikuti. Ke masjid. Ada mihrab di masjid itu. Betul nggak? Itu tempatnya siapa? Imam. Ya, saya sholat di situ. Bisakah saya disebut imam? Nah, itu dia. Bukan karena saya berada di mihrab. Tapi kenapa saya disebut imam? Ada makmum. Ada makmum, mau di mihrab ataupun tidak. Kalau ada makmum, sebutnya apa? Imam. Jadi yang bikin saya disebut imam siapa? Makmum. Itu dia. Jangan sekali-kali kita menganggap remeh makmum itu. Karena tanpa makmum tidak bisa dibilang imam. Bisa dibilang imam. Nah, kita sering menyebutnya imam yang baik. Betul nggak? Bacaannya tartil. Betul nggak? Tumakninah. Itu imam yang baik. Tapi sebut imam kalau ada. Jadi ketua preman di terminal itu pemimpin bukan? Pemimpin yang baik bukan? Nah, itu dia. Tapi kriteria pemimpin masuk bukan? Nah, sekarang kita bicara pemimpin ke depan. Dari sekarang. Mau jadi pemimpin berarti Anda harus diikuti secara suka rela. Pikirannya, tindakannya, ucapannya. Sederhana bukan? Jadi anak muda itu disebut pemimpin bukan karena punya jabatan. Dia disebut pemimpin karena dia diakui oleh sebayanya. Kalau dia diakui sebayanya, maka dia bisa disebut sebagai pemimpin. Kalau dia tidak diakui sebayanya, maka tidak disebut pemimpin. Banyak tidak anak yang kelihatannya prestasinya menonjol, tapi nggak diikuti teman-temannya? Banyak nggak teman-teman tidak punya prestasi banyak, tapi diikuti teman-temannya? Iya, kita sering tuh ketemu. Itulah bibit leadership. Nah, teman-teman, kalau mau belajar leadership, maka mulailah dengan memiliki tanggung jawab, memimpin sebayanya dengan sifat sikap setara. Karena Anda adalah mahasiswa. Belum ada tuh struktur, belum ada. Kalau di organisasi sudah ada tuh. Ada pemilik, ada profesional. Nah, itu mereka tuh ada struktur. Tapi kalau mahasiswa belum ada. Jadi teman-teman, kembangkan itu. Saya cukup sampai di sini dulu. Nanti terus kita dialog. Betul ya, Prof? Dialog biar kita bisa ngobrol lebih jauh. Gitu ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa pinjam.
Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur Bapak Anies Rashid Baswedan umur panjang serta sehat sampai 2029, apakah Bapak Anies Rashid Baswedan akan kembali mencalonkan sebagai calon presiden? Bagaimana pendapat Bapak tentang lowongan kerja yang mewajibkan adanya pengalaman 1 tahun, sedangkan seseorang yang baru lulus ini yang ada sifat ingin selalu belajar atau ada sifat pembelajaran itu. Lalu bagaimana tentang seseorang itu yang sudah memiliki pengalaman 1 tahun tapi dia hanya selalu ingin jalan saja, seperti itu Bapak? Sebelumnya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa pertanyaan nih? Prof. Nasir saya jawab ya. Yang nomor 2 dulu, Salsabila. Lowongan kerja mewajibkan, ada tulisan itu, berpengalaman berapa? 1 tahun. 1 tahun. Nah, gini. Tadi barusan saya ceritakan. Ada yang sudah mengemudi 4 tahun dan mengemudi 6 tahun. Jadi teman-teman, kalau Anda selama mahasiswa aktif organisasi, aktif kegiatan, jangan ragu untuk katakan Anda punya pengalaman. Jangan ragu, nanti jelaskan saat wawancara. Jangan ragu untuk mengatakan punya pengalaman. Kenapa saya sering katakan begini? Kalau pakai kriteria itu, anak muda itu kalau ditanya tentang pengalaman, memang anak muda belum punya jam terbang. Karena itu kalau ditanya pengalaman, jawab, saya tidak menawarkan masa lalu, saya mau menawarkan masa depan ke tempat Anda memimpin di sini. Jangan begitu. Kalau tanya masa lalu, rekrut aja orang-orang berumur itu. Itulah masa lalu. Tapi kalau Anda cari masa depan, rekrut saya akan berikan masa depan untuk tempat Bapak. Gitu jawabnya. Teman-teman, kalau ketemu jangan pernah ragu. Tapi percaya diri itu tidak bisa kosmetik. Percaya diri itu harus otentik, teman-teman. Dan percaya diri dapat dari mana? Dengan aktif organisasi. Aktif organisasi, Anda bisa komunikasi, Anda biasa diskusi, Anda bisa tukar pikiran, maka Anda tidak canggung. Tapi kalau Anda tidak punya pengalaman itu, Anda masuk ruang wawancara. Ruang wawancara itu, saya sering wawancara soalnya. Dan dulu di wawancara, coba salaman sebentar. Apa kabar? Baik. Sehat, apa kabar? Pada saat saya pegang tangannya, saya langsung merasakan suhu tangannya. Dari situ saya tahu ini orang lagi tegang apa tidak. Mau masuk wawancara, kira-kira tangannya gimana? Dingin. Itu begitu masuk wawancara, saya begitu pegang salaman tangan, saya langsung tahu ini orang lagi tegang nih. Dan ada yang masuk wawancara itu tangannya nggak tegang, nggak dingin, nggak ada. Itu kita yang mau wawancara langsung tahu. Oke, teman-teman, ini Anda pertemuan apapun. Ke depan mau bicara, selesai bicara salaman dingin sekali, padahal AC-nya nggak dingin. Artinya apa tuh? Tadi sama-sama hangat kan? Kita sama-sama hangat, teman-teman. Saya ingin sampaikan kepada semua, yang namanya persyaratan tahun itu, saya tidak setuju persyaratan itu. Menurut saya tidak boleh ada persyaratan itu. Kita harus memberikan kesetaraan kesempatan kepada semua untuk memulai bekerja di tempat manapun. Itu prinsip tuh. Boleh tepuk tangan buat Anda sendiri, sudah? Tepuk tangan tanggung tuh. Tapi kalaupun Anda ketemu persyaratan itu, sampaikan saja saya punya pengalaman. Saya ikut organisasi di kampus 3 tahun. Nggak kalah tuh dibanding yang bekerja selama 1 tahun. Kemudian ada pertanyaan tentang mahasiswa yang bekerja tidak ikut organisasi. Terus bagaimana Pak? Tadi Pak Anies bilang berprestasi akademik dan kegiatan ke mahasiswa. Saya ini punya tanggung jawab di rumah. Kalau punya tanggung jawab, maka saya tidak bisa aktif organisasi. Di tempat Anda bekerja, belajarlah kepemimpinan. Dari siapa? Dimanapun Anda kerja, pasti ada pemimpin di situ. Anda bekerja ngurusin toko, ikut bekerja di warung, emang nggak ada pemimpinannya? Ada yang memimpin. Jangankan itu, kalau Anda jadi makmum saja, sholat, itu lihat cara imamnya mimpin. Bagaimana dia mimpin
sholat itu akan menggambarkan cara dia mimpin keseharian. Jadi Anda selalu gunakan kesempatan untuk belajar kepemimpinan. Saya memberi peristiwa seperti ini. Saya waktu itu memimpin Indonesia Mengajar. Indonesia Mengajar itu rekrutmen guru untuk ditempatkan di pelosok-pelosok tanah air. Kita meminta mahasiswa yang kriteria tadi, akademik berprestasi, dan ada kegiatan kemahasiswaan. Satu ketika saya ditelepon oleh seseorang. Dia bilang dia bekerja di perusahaan law firm, perusahaan hukum. Dia bilang, "Mas, ini ada anak buah saya. Anak ini hebat, anak ini berprestasi. Lalu daftar Indonesia Mengajar, dia mengundurkan diri dari perusahaan hukum ini. Padahal masuk law firmnya itu sulit. Dia mundur untuk jadi guru. Pas daftar Indonesia Mengajar ditolak. Kok bisa, Mas?" Saya juga heran, kok bisa ya ada yang... Terus ketika dicek, ternyata riwayat hidupnya, kegiatan kemahasiswaannya 0. Nggak ada, 0. Jadi, saya ketika baca, kok 0 ya kegiatannya? Dicek, gini dah, coba dipanggil aja wawancara. Kenapa dipanggil wawancara? Karena ada atasannya yang kontak saya, bilangnya anak buah saya ini bagus, kok bisa nggak lulus ya di seleksi pertama? Dipanggil. Nah ketika wawancara ditanya, ini gimana ceritanya? Kok 0? Nggak ada. Terus apa jawab dia? "Pak, saya nih yatim, paling tua. Jadi selama kuliah saya bekerja. Kerjanya apa? Kerjanya bimbingan tes, ngajar untuk anak-anak SMA, SMP, sehingga tidak punya pengalaman organisasi karena saya ikut membiayai keluarga." Terus kita tanya, ternyata apa yang terjadi? Anak ini punya pembelajaran kepemimpinan dari tempat dia bekerja. Dia bekerja di tempat bimbingan, kan itu ada apa namanya? Ada organisasinya ya. Dari situ dia mengkoordinir mata pelajaran. Jadi teman-teman, Anda memang barangkali tidak bisa ikut aktivitas kemahasiswaan karena punya tanggung jawab di rumah. Tapi bukan berarti Anda tidak belajar kepemimpinan. Manfaatkan belajar kepemimpinan. Itu ya jawabnya. Tapi ngomong-ngomong, berprestasi akademik, IP minimal itu berapa ya baiknya ya? 4, masa minimal 4 itu maksimal. Menurutmu berapa? 3,5. Oke. Menurutmu berapa? 3,6. Kenapa nggak 3,65? Kenapa nggak 3,2? Kenapa nggak 3,4? Boleh saya usul jawaban? Anda meneruskan sekolah lagi nggak? Mau. Nah, itu jawabannya. Itu jawabannya. Apa persyaratan beasiswa untuk meneruskan jenjang berikutnya? Itu dia. Persyaratan beasiswanya berapa? Kalau persyaratan beasiswa 3,25 ya pakai itu. Kalau persyaratan beasiswa 3,5 ya pakai itu. Anda tidak bisa kembali lagi ke kampus bilang ke Umi, "Saya mau ambil mata kuliah lagi ya untuk meningkatkan IP." Gak bisa. Karena itu gunakan persyaratan beasiswa jenjang berikutnya sebagai batas IP minimal. Kalau maksimalnya 4 gitu ya. Oke. Kemudian ada pertanyaan tentang Nifa. Buku kepemimpinan apa yang boleh dibaca? Baca semuanya. Baca aja. Jangan pilih-pilih. Buku kepemimpinan itu paling banyak dijual di toko buku. Anda lihat di online banyak. Tanya AI, ada. Tanya aja AI. Perplexis, atau tanya ChatGPT, pasti ada jawaban tentang. Jadi kepemimpinan ini, satu lagi teman-teman, sifatnya tidak ada rumus kalau pernah jadi ketua tinggi posisinya maka tidak perlu belajar lagi, nggak ada. Yang namanya kepemimpinan itu terus-menerus belajarnya, nggak pernah selesai. Nih, saya ditanya, saya pernah pemimpin? Pernah. Saya pernah ketua kelas, saya pernah ketua OSIS, saya pernah ketua OSIS, saya pernah. Apakah kemudian selesai belajarnya? Enggak, sampai sekarang masih belajar terus. Karena itulah, teman-teman, mengenai buku kepemimpinan, jangan mencari satu kitab suci kepemimpinan. Karena tidak ada satu kitab itu. Yang ada adalah memperkaya referensi.
Karena kemudian itu akan memperkaya Anda untuk menghadapi situasi-situasi yang sulit. Teman-teman kan di bidang keperawatan ya, perawatan dan kebidanan juga, tapi bidangnya kedokteran. Teman-teman, kalau alat yang ada di ruangan Anda itu terbatas, maka kreativitas Anda juga dibatasi oleh alat itu. Betul tidak? Apapun masalahnya Anda akan selesaikan pakai alat 5 ini. Benar nggak? Kalau alatnya ada 25, maka Anda bisa menyelesaikan lebih banyak lagi, bukan? Kalau alatnya ada 60, Anda bisa menyelesaikan lebih banyak lagi, bukan? Dan Anda bisa menghindari cedera. Betul tidak pada pasien? Karena Anda punya alat yang lebih tepat. Betul ya? Sama dengan kepemimpinan. Kalau orang kepemimpinan itu cuma bacanya 1-2 buku, ya udah semua masalah diselesaikan pakai 2 cara itu. Tapi kalau dia punya 60 buku, dia akan selesaikan dengan cara 60 cara, sama. Karena itu jangan batasi bacaannya, karena itu menambah alat. Kemudian pertanyaan Naila tadi, sekarang tahun berapa Naila? 25, 29 masih berapa lama? 4 tahun. Doakan kita punya umur panjang. Ya. Habis itu nanti kita lihat besok, betul nggak? Karena tidak bisa, kalau istilah tadi kan disebut apakah mencalonkan. Dari dulu pun statusnya DI, bukan ME. Mencalonkan dan ya. Saya bilang kita lihat nanti, doakan kita umur panjang, doakan amanah istiqomah sehingga terus bisa bawa perubahan buat Indonesia, ya. Saya rasa udah terjawab semua dan waktu juga habis, Prof. Hari ini kita adalah pembelajar, esok kita adalah pemimpin. Setiap langkah kecil yang kita ambil dalam menuntut ilmu, setiap kerja keras dan setiap tekad untuk berkembang adalah investasi bagi masa depan. Karena pemimpin yang hebat tidak lahir secara instan, tetapi dibentuk dari kedisiplinan, semangat belajar, dan keinginan untuk terus bertumbuh. Ingat, good student today, excellent leader tomorrow. Masa depan ada di tangan kita, belajarlah hari ini dan pimpinlah esok hari.